warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, kembali lagi di podcast Pojok Pendidikan MKNND. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Raya dan Asyikin. Halo. Mereka berdua merupakan pembuat animasi di MKNND. Kita akan berbagi cerita dan wawasan seputar dunia animasi bersama saya, Nadine Anissa. Mari kita simak sama-sama perbincangan yang tentunya pasti seru. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai pembicaraan kita, bagaimana kalau kita menyaksikan dulu hasil karya dari Raya dan Asyikin. Setelah menyaksikan videonya, pasti kita penasaran dengan proses pembuatannya dan bagaimana mereka melakukannya. Langsung saja kita tanya kepada narasumbernya. Kabar hari ini baik nggak? Baik banget. Alhamdulillah. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana proses pertama kali kalian terjun ke dunia animasi dan kapan pertama kalinya kalian kenal animasi itu? Kalau pertama kali kenal animasinya sih tentunya dari kita kecil kan kita bisa nonton Frozen kan zaman-zaman dulunya. Tapi kalau untuk pertama kali terjun ke dunia animasi sih tentunya waktu masuk di MAK kan di situ pertama kalinya kalau saya pribadinya mengenal animasi lewat situ. Dan itu sebagai proses pertama kalinya kalian terjun ke dunia animasi. Nah sekarang tertariknya hal apa yang membuat kalian semenariknya itu sampai kalian bisa terjun ke dunia animasi? Kalau tertariknya sih tentunya waktu pertama kali lihat animasi 3D kayak langsung wow cantik banget. Apalagi kalau udah lihat geraknya itu loh. Nah kan kece banget nih kalau udah jadi hasilnya. Jadi disitulah kayak untuk ada tantangan sendiri, challenge untuk diri sendiri kayak oh saya harus ambil ini sih, saya harus masuk, harus bisa ini pokoknya. Kalau kakak Raya seperti bagaimana kan? Kalau kakak Asyikin kan tuh kan seperti challenge dirinya, dia harus mencoba hal tersebut. Kalau kakak Raya bagaimana? Kalau saya sih ya kurang lebih sama seperti Syikin ya. Kayak merasa tertantang untuk men-challenge diri sendiri biar bisa tuh kayak gimana sih cara pembuatannya, penasaran juga kan. Kayak biasanya tuh kita cuma nonton, cuma lihat di media-media seperti televisi atau sosial media lain gitu. Gimana sih cara buatnya? Jadi penasaran, jadi Benar sekali. Kalau satu tertarik dunia animasi tuh kan pasti kita nonton pertamanya kayak Naruto, Upin Ipin pasti kan. Nah mungkin karena kita sering nonton dari kecil pasti kita tertarik dengan hal tersebut. Nah kan kalian sudah terjun dan tertarik dengan dunia animasi. Pasti kalian ada suka jenis animasi kan, ada animasi Ghibli, 3D dan lain-lainnya. Mungkin menurut kalian tuh kalian lebih suka animasi yang jenis mana gitu? Kalau saya sih lebih sukanya tuh di 3D. Kayak bagus aja bisa lihat dari berbagai macam sisi. Kalau Raya? kalau saya sih bisa beberapa sih, tapi lebih condongnya ya sama kayak Syikin tadi, lebih condong ke 3D. Memang saya juga suka 2D karena dari kecil suka nggambar gitu. Jadi kayak dari 2D terus dijadikan 3D tuh jadi kayak senang aja lihatnya kalau udah jadi. Bisa di-spill tidak? Atau mungkin dikasih gambaran kepada kita pertama kalinya kalian tuh mulainya gimana? Pakai aplikasi apa? Pakai alat apa kayak gitu? Kalau animasi sendiri sih pertama tuh dari 2 dimensi dulu ya. Sebelumnya tuh belum masuk animasi, masih kayak cuma gambar-gambar kayak ilustrasi gitu. Oh, kayak ilustrasi, mulai dari ilustrasi. Dari ilustrasi itu baru ya kayak muncul ide ini kalau digerakkan gimana sih, itu barulah mulai dicoba kalau digerakin gimana, dari 2 dimensi barulah ke 3 dimensi. Kalau kakak Syikin? Ya sama kayak Raya, kurang lebihnya kayak gitu lah. Sepertinya ikatan kalian berdua sangat erat karena dari tadi sama terus. Ya biasa. Kan kita sudah tahu apa yang tertarik, bagaimana terus. Bisa jelaskan proses awalnya kalian membuat animasi dari awal sampai akhirnya. Contohnya kayak animasi video yang tadi kita tonton, bisa dijelaskan proses pembuatannya tuh awalnya tuh seperti apa, terus akhirnya tuh seperti apa, dan berapa waktu yang diperlukan untuk membuat animasi atau durasinya berapa lama gitu. Bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat pendidikan kita ini.
Oke, jadi untuk animasi sendiri 3D-nya step by step-nya, step Ya. 1 tuh kita buatnya modeling dulu. Itu kayak kita bentuk awalnya. Jadi dari sebuah cube kita bentuk jadi berbagai macam bentuk yang kita inginkan. Setelah itu kita masuk ke step yang 2, yaitu kita buatnya UV mapping atau pemetaan. Jadi dari 3D ke 2 dimensi. Terus selanjutnya kita lanjut ke step ketiga, itu kita buatnya pakai texturing. Texturing itu kita kayak proses pewarnaan pada dimensi 2 dimensi tadi tuh. Jadi setelah pemetaan kita warna. Setelah itu kita masuk ke proses ringing atau pemasangan tulang-tulang pada animasi. Tulang-tulang. Iya. Animasi juga perlu tulang ya. Iya, bukan hanya Kira-kira manusia. tulangnya tuh fungsinya buat apa? Tentunya fungsinya itu pasti untuk gerakan animasinya itu kelihatan lebih smooth, lebih halus. Jadi kelihatan lebih real gitu. Oh, oh seperti Upin Ipin ya bergoyang-goyang. Iya, kayak gitulah kurang lebihnya. Terus waktunya tuh berapa lama kira-kira, mungkin bertahun atau ini buat animasi yang tadi kita tayangkan itu butuh waktu berapa lama dan butuh berapa orang mengerjakannya gitu? Kalau untuk animasi yang barusan ditayangkan itu kurang lebih 2 minggu untuk pengerjaannya, karena pengerjaannya juga dikerjakan secara kelompok. Kami mengerjakannya itu ada 3 orang, saya, Ashipin bersama teman saya, Kalila. Oh Kalila, next time kita sama Kalila ya. Ya, boleh. Untuk pengerjaan itu kurang lebih 2 minggu, mulai dari pemodelan untuk tahap-tahapnya sama seperti yang tadi Ashipin jelaskan, dari awal hingga akhir dan menjadi output animasi seperti yang kita lihat. Oh, nanti itu berkolaborasi atau kayak dibagi, oh step awal itu Raya yang kerjain, step 2 itu Ashikin yang kerjain, terus step 3-nya kayak gini, atau dikerjain, oh ini nanti kamu bagian ini, atau ada yang sulit, ada yang gini. Itu gimana kolaborasinya? Pasti kan kita kan pasti bingung, jadi kita butuh penjelasan dari kakak-kakak kepada sahabat-sahabat pendidikan kita. Oh, kalau itu sih pertamanya tuh kami dibagi-bagi dulu, kayak Raya kerjanya gedung A, saya B, Raya C. Jadi kerjanya itu per gedung dulu. Tapi kalau ada kendala dan sebagainya saling membantu saja. Terus pada tahap terakhirnya kami gabungkan semua hasil kami. Oh, kolaborasinya sangat mengkolaborasi ya, saling satu menyatu. Terus selama membuat animasi, contohnya animasi ini sekolah kita, itu ada kesulitan tidak dalam pengerjaannya, entah dari komputernya, laptopnya, atau mungkin dari diri kita sendiri yang buntu, tidak ada ini, tiba-tiba kayak tidak ada ide begitu. Ada kesulitannya dong, bisa dijelaskan gitu. Kalau untuk pembuatannya sendiri, kalau untuk referensinya sudah pasti dari sekolah MAKN ini sendiri, karena kami berpatokan kepada sekolah itu dan berusaha membuat agar semirip mungkin lah dengan sekolahnya. Jadi, tapi kalau untuk kendala-kendala lain seperti laptop yang lemah atau apa gimana, itu ada sih, karena untuk membuat animasi ini sendiri membutuhkan space yang besar. Jadi untuk perenderan atau untuk menghasilkan outputnya sendiri itu kita butuh waktu yang lumayan, karena lumayan lama gitu rendernya untuk bisa jadi output. Oh, untuk bisa menjadi video yang kita lihat itu, dari yang tulang-tulang, dari sketsa-sketsa menjadi yang kita lihat sekarang ini. Terus pernah tidak saking mumetnya dengan project atau animasi yang kerjaan sampai kayak mau banting laptopnya, pernah sih kayak menyerah gitu? Bisa di-spill tidak kekesalannya terhadap projectnya, kesulitannya, atau pernah sampai down, menyerah dan tidak mau lagi terjun ke dunia animasi? Pernah. Oh, pernah Pernah tuh rupanya. kayak bukan kayak nyerah yang langsung kayak udahlah nggak mau lagi gua. Tapi nyerahnya tuh kayak nggak bisa. Tapi karena waktu itu kita kan mentornya lumayan sportif, jadi kayak wah kamu bisa kok. Siapa bilang kamu nggak bisa? Itu yang bangkitkan semangat kami lagi, kayak semua pasti bisa. Jadi perlu sekali orang yang membimbing di samping ya. Dan kesabaran juga harus banget. Pernah kayak mau gitu, iya. mau segitu, pernah tidak? Lebih pernah sih. Apalagi kita anak SMA kan. Iya. Benar, kayak emosi yang tidak terkontrol atau gimana. Jadi memang butuh bimbingan dan juga supporter yang lumayan. Ya. Gitu. Jadi cara mengatasi semua emosinya itu bagaimana? Atau mungkin sholat, atau mungkin teriak, atau gimana? Spill dulu cara mengatasinya supaya nanti kalau sahabat-sahabat pendidikan mengalami kesulitan yang sama dalam mengerjakan proyek, bisa menggunakan cara dari kakak Raya dan kakak Sikin. Colong di spill dong. Kalau saya sih briefing dulu 10 menit, 5 menit begitulah. Sekurang-kurangnya biarkan otaknya refreshing sebentar dulu.
Kalau seandainya kayak continue terus menerus, maka otomatis kayak rasanya mumet terus gitu, kayak capek, nyerah. Jadi alangkah baiknya kalau buatnya tuh kayak briefing sebentar dulu gitu. Oh, kalau Kakak Raya caranya bagaimana? Ya kurang lebih hampir sama lah dengan menenangkan diri itu, kayak tidak terlalu berfokus kembali kepada proyek yang tadi dikerjakan gitu ya. Oh, Biar tidak mumet gitu. Kalau tidak kalau terus menerus dipaksa ya bisa pecah nih. pokoknya menghilangkan pikiran dari animasi, merefreshkan, menenangkan diri lah. Terus menurut kalian tuh peran teknologi dalam membantu proses animasi, pernah tidak kalian dapat kritik? Contohnya kan kalian sudah buat nih animasi, kan orang kan tidak tahu prosesnya bagaimana. Terus saat kalian posting atau kalian pamerkan tuh ada saja kritikan, cibir-cibiran negatif tuh pasti bilang, alah gitu doang, pakai AI bisa, pakai ini bisa, apalagi kan sekarang teknologinya. Nah, cara kalian mengatasi kritik-kritikan seperti itu tuh bagaimana? Karena sahabat-sahabat pendidikan pasti perlu tahu caranya seperti apa. Tolong di-spill lagi lah pokoknya. Atau mungkin ada cibiran, pasti kan netizen Indonesia tuh cibiran kayak gini. Bagaimana cara mengatasinya? Atau tanpa basa-basi langsung tabok. Coba di-spill, ayo di-spill. Oke, jadi kalau untuk netizen-netizen yang di medsos dan sebagainya sih, kalau saya pribadinya belum pernah. Tapi dari mentor sendiri pernah. Jadi kocaknya waktu itu pas masuk ke fase pembuatan karakter nih, kan kami disuruh buat karakter dari tempat magangnya. Nah, waktu itu tuh saya buatnya karakter iri. Jadi lucunya tuh saya kan takutnya pas pewarnaan, saya takutnya kayak terlalu mencreng gitu, kayak warnanya terlalu kayak bikin mata sakit. Jadi saya buat warnanya tuh kayak soft banget, saking softnya tuh kayak pucet. Jadi kakaknya datang, lah kok punyamu pucet amat? Jadi saya bilang begini, oh pucet ya kak? Terus kakaknya bilang deh, lah emang kamu suka banget ya sama warna pucat? Aduh. Aku jawab deh, enggak kak, enggak suka, cuman takut keterangan aja warnanya. Terus kakaknya bilang, oke, dari sini biar kita belajar aja warnanya, biar lebih kasih sisinya lebih tajam gitu, kelihatan lebih real. Nah di situ saya dapat poin tambahnya, saya belajar lagi bagaimana cara pewarnaan sama spesialis warnanya sendiri. Jadi kayak rasanya senang. Setelah itu saya melihat kayak, wow, ternyata perubahannya tuh sangat signifikan ya, karena kayak dari awalnya dari perubahannya tuh kayak dari 20% sampai 80% lah. Tajam banget waktu Perubahan itu. yang Iya, sangat sangat signifikan lah. Ternyata kritik sangat perlu ya, walaupun Sangat perlu. seret di hati. Kalau Kakak Raya? Kalau untuk mendapat cibiran atau kayak komen-komenan jelek itu untuk beberapa waktu kebelakang ini kayaknya belum ya. Soalnya saya juga jarang publik gitu. Jadi, tapi kalau misalnya suatu waktu kita posting atau mempublikasikan hasil proyek kita, terus kayak ada yang komen, ini jelek banget, ini gini doang. Menurut saya sih mending kayak diambil positifnya aja, dijadiin sebagai Pembelajaran lagi pembelajaran gitu, supaya jadi mengupgrade. motivasi biar bisa mengupgrade diri dari cibiran-cibiran itu. Jadi kayak setelah mendapat cibiran bukan berarti kita menjadi down atau apa gitu. Justru kayak karena cibiran itu kita bisa menjadi lebih berkembang, lebih tahu mana salahnya, biar kita tuh bisa perbaiki gitu. Jadi kayak kalau salah tidak salah terus, karena kita tahu salahnya di mana, walaupun hanya karena lewat cibiran itu, tapi kita jadi bisa gitu, jadi bisa memperbaiki kesalahan dan juga mengupgrade diri kita. Oh benar sekali. Jadi kayak kesalahan itu perlu supaya kita bisa menjadi yang versi terbaik. Jadi kalau seandainya kita merasa kita benar, tidak ada yang mencibir, berarti kita tidak pernah bisa mengupgrade kita punya diri. Nah setelah proses yang panjang sekali dengan berbagai kritikan, berbagai masalah, pasti kalian pernah bangga tidak dengan karya yang kalian hasilkan, kayak wow ini pasti karya yang kayak gitu. Kalau saya sih secara pribadi, saya paling sukanya, yang paling bikin saya kayak wow bagus banget ini, itu tentunya animasi 3D yang Emaka. Wow. Karena kayak kalau menurut saya kayak mirip banget. Jadi awalnya kan saya nggak expect kan kalau seandainya kayak bakalan bisa semirip ini, tapi pas setelah hasil render dan digabungkan per scene-nya kayak senang banget aku. Gak nyangka banget bisa kayak Expect. wow. Tidak expect, dan kayak
respect dengan diri sendiri. Iya kayak ih terima kasih banget udah bisa kayaknya senang banget kayak lah. lucu gitu. Cute banget lagi. Ya, kalau Kakak Raya? Kalau saya sendiri itu karena saya memang sukanya karakter, jadi yang buat paling membanggakan saya itu karakter yang sempat saya buat pada project terakhir kemarin sih. Itu kayak akhirnya gitu, kayak yang sebelumnya saya cuma nonton, akhirnya saya bisa bikin gitu, apalagi sampai Iya. oh dia bisa gerak gitu, jadi Kayak Upin Ipin gitu. Iya, kayak gitu. Apalagi kalau kita kan pasti suka animasi kayak Naruto, Zoro begitu, pasti kayak pas kita buatnya sendiri tuh kayak wow gitu. Nah, terus ada tidak tips yang bisa kakak-kakak berikan kepada sahabat-sahabat pendidikan untuk belajar animasi? Tipsnya tuh bagaimana? Kayak awalnya tuh seperti apa kepada sahabat-sahabat pendidikan yang mungkin nonton? Oke, kalau untuk tipsnya sih yang pertama sebelum mulai sesuatu itu tentu saja dengan niat kan. Kalau sana ada niat pasti kayak semuanya lancar, mulus-mulus aja ke depannya. Terus yang paling poin utamanya itu sabar sih. Kan buat animasi kan rada-rada kayak wah banget sih, jenuh. Apalagi mumet kalau seandainya ada yang error kan salah titik sedikit aja kayak kita langsung kayak ih bagaimana ini kayak begitu. Jadi sabar tuh tingkatnya harus sangat tinggi sih. Terus yang pertama sukai apa yang kita kerjakan dulu. Nah itu nggak bakalan buat kita gampang bosan sih kalau menurut saya. Kalau itu kan dari kakak Sikin berarti harus mencintai apa yang kita kerjain. Iya. Berarti cintai dulu segala kekurangannya dan kelebihannya ya. Ya kayak gitulah. Ya begitulah. Kalau kakak Raya bagaimana caranya? kalau saya sih sama kayak tadi, mencintai dulu apa yang mau kita buat, kayak kita ada niat lah, ada niat, ada minat, biar kayak pas ngerjainnya tuh tidak beban lah, biar lebih gampang dan biar kayak gimana ya, lebih masuk gitu kalau pas belajarnya. Pokoknya belajar menerima ya, menerima segalanya. Dan pasti kalau kita sudah menerima pasti kita akan berusaha yang terbaik. Kan tadi kakak Raya bilang tergantung niat ya, pokoknya semuanya tergantung niat. Terus bagaimana cara tetap konsisten dan tidak cepat bosan saat belajar animasi? Kalau saya itu kalau misalnya udah pertengahan tapi jenuh, mending istirahat dulu deh, jangan dilanjut. Oh kayak tadi tuh yang pas mumet. Jadi kayak kalau udah jenuh tapi tetap dilanjutin itu malah jadi kayak gimana ya? Kayak apa-apa tuh bakalan jadi salah, nggak ada yang benar gitu. Oh. Jadi mending istirahat dulu, refreshing, cari cari angin gitu. Biar nanti pas dilanjutin tuh kayak bisa juga untuk mengembangkan ide tuh. Iya, butuh otak yang tenang. Nah, sekarang bagaimana cara tetap konsisten dan tidak bosan saat belajar animasi? Kan pasti kalau kita belajar suatu hal yang kayak sama stuck terus pasti kita kayak ih apa sih bosan. Nah, itu tuh bagaimana caranya biar tidak bosan? Tipsnya langsung dari kakak Raya. Oke, kalau dari aku sendiri itu kayak tadi ya, biar pas ngerjainnya tuh nggak bosan. Kalau pas jenuh atau mumet gitu, mending istirahat aja sih, cari angin atau referensi gitu, biar kita lebih tenang. Ntar setelah tenang baru dilanjutin, biar nggak berantakan gitu. Karena kalau suatu pekerjaan yang kalau kita kerjain sambil emosi atau gimana gitu kan pasti nggak bakalan bener kan, kayak pasti rusak apalah gitu. Jadi Benar mending, sekali. kita cari referensi dulu, istirahat lah. Iya, dengar musik mungkin Mungkin. atau deep talk mungkin, cari teman bicara. Ya kadang kita cuman capek bukan berarti kita menyerah ya. Iya. Kalau kakak Asikin bagaimana cara mengatasinya biar tidak bosan? Atau mungkin kakak Asikin dance mungkin? Pengennya sih gitu, tapi kan nggak mungkin, nanti viral. Jadi kalau saya sih kurang lebih sama kayak Kak Raya, karena kita kan sehati. Iya ya begitulah. Seret sefrekuensi. Jadi kalau saya sendiri sih sama, tapi poin pertamanya saya peregangan dulu. Kayak Peregangan. capek banget. Senam peregangan. Entah itu teriak-teriak tapi yang enggak Antrum. ada orang kira gila lagi. Jadi saya keluarlah ke ruangan dulu, hirup udara segar sebanyak mungkin. Setelah itu saya masuk, tapi belum kerja dulu. Saya kumpul niat dulu. Ya semua kembali kepada niat ya. Iya, Dan kumpul mencintai apa yang kita kerjakan. Ya benar. Kan kita sudah membahas banyak sekali. Kalau boleh tahu tempat kakak belajar tuh di mana mungkin tempatnya, dan
aplikasi apa yang kalian gunakan buat animasinya nih? Kan kita tahu prosesnya dari tapi kita tidak pernah tahu ini sebenarnya dibuatnya pakai animasi apa. Mungkin pakai CapCut atau bagaimana yang saya tahu. Coba dari kakak-kakak kasih tahu aplikasinya. Dari awal terjun sampai sekarang yang sudah menjadi animasi 3D. Boleh di-spill? Oke, kalau dari awal terjun sih itu pertama kali pas mau melaksanakan kegiatan PKL ya. Itu kami ditempatkan di PT Game Lab Indonesia yang Ya. merupakan Game anak Lab. perusahaan dari Educo Studio. Wow. Teman-teman tahu kan Educo Studio? Yes. Ya pastinya Oke. tahu kan. Yes. Dari situ kami mengambil divisi 3D. Ya. Gitu, di situlah pertama kalinya kami terjun ke dunia 3D dan mulai belajar dari awal hingga akhir dan bisa menciptakan suatu animasi. Ya. Wow, jadi nama aplikasinya Kami pakai Blender 3D. Blender yang mana nih? Blender masak atau aplikasi? Blender 3D dong. Oh, jadi kalau sahabat pendidikan ingin lebih tahu tentang aplikasi Blender, boleh saja langsung ya ke Game Lab. Cek ke websitenya aja. Cek ke websitenya atau boleh daftar di MAKNND. Oke, kalau kasihin kan itu animasi Blender buat 3D. Pernah kenal aplikasi selain aplikasi Blender gitu? Pernah sih SketchUp. SketchUp. Ya, tapi kalau sejauh ini yang saya perhatikan, mungkin ini tips ya buat adik-adik yang pengen atau teman-teman sekalian yang pengen belajar 3D. Saran saya sih lebih baik pakai 3D Blender aja deh. Soalnya kesannya lebih realistis, lebih bagus sih. Kalau SketchUp kan kayak masih lebih ke condongnya 2 dimensi. Jadi perpaduan gitu. Tapi kalau Blender kayak bagus banget untuk 3D. Fiturnya banyak. Jadi kayak belajar hal baru setiap harinya. Belajar hal baru itu setiap harinya belajar animasi atau ada kadang-kadang kalian healing atau kadang-kadang seperti gimana di game labnya tuh kepo gitu. Kalau untuk kegiatan di Game Lab sih untuk setiap jam kerjanya itu tentu saja animasi ya, karena fokus gitu. Fokus, terfokuskan. Tapi kalau untuk refreshing jalan-jalan itu palingnya di weekend, Oh. kayak libur gitu, baru kayak bareng-bareng lah sama teman mau kemana gitu, refreshing sekalian cari inspirasi atau Iya. sesuatu yang baru buat bisa memunculkan motivasi atau ide-ide baru. Jadi beristirahat sejenak saja. Kalau di MAK itu proses belajar animasinya tuh gimana? Kalian ada kursus sendiri atau memang ada mata pelajarannya? Ada mata pelajarannya. Tapi kalau untuk 3D kami baru ngeh waktu detik-detik mau PKL sih. Selama ini kita lebih condongnya ke 2 dimensi. Iya, ya kan kita 2 dimensi kayak cerita rakyat. Iya. Ya, tapi itu juga karena sudah banyak yang kita pelajari. Nah, animasi yang sudah dipelajari itu targetnya atau rencana kedepannya itu mau dijadikan apa sama Kakak Sikin sama Kakak Raya? Mungkin kalau target Kakak Raya, saya ini mau membuat animasi dari tradisional atau cerita rakyat, dongeng-dongeng biar bisa terkenal. Apalagi di Nusa Tenggara Timur ini belum ada animasi seperti itu. Target kedepannya atau rencananya tuh seperti apa? Boleh di-spill? Boleh banget itu. Kalau saya sih kedepannya saya pengen buat versi lengkapnya lagi. Mungkin bisa kolaborasi sama Kakak Raya dan Kakak Nana lagi untuk buat MAK beserta orang-orang yang ada dalam sini. Wow. Nah itu satu hal yang mungkin betul-betul pengen sekali saya buat ke depannya. Untuk meneruskan animasi ini kan masih beberapa gedung saja. Jadi saya pengen buat Dena betul-betul yang Buat cerita gitu kayak Ya. movie kayak MAKNND. day in my life kayak dia MAK itu ngapain aja. Kayak Disney gitu ya. Dalam bentuk 3D. Disney. Kalau Kakak Raya sendiri? Kalau saya sih karena pas kelas 11 itu kami sempat ada project buat cerita bergambar. Cerita bergambar itu saya buat diangkat dari cerita rakyat dari tempat asal saya, yaitu dari Alor. Oh, anak Nona Alor. Iya benar. Ceritanya itu Salkupe. Karena itu masih dalam bentuk 2 dimensi, saya sangat menginginkan agar dia itu bisa jadi 3 dimensi. Terus nanti dia bisa dipublikasikan. Terus jadi kayak orang-orang zaman sekarang tuh tidak hanya tahu tentang cerita zaman sekarang, tapi mereka juga tahu kayak dulu tuh terjadi apa saja sih, itu legenda apa sih gitu. Jadi belajar kepada mungkin adik-adik, anak-anak SD bisa tahu animasi dari kita yang buat. Dan selama Iya. ini kita nonton mungkin animasi Sangkuriang, tapi sekarang kita yang mencetuskan animasi. Contohnya dari Alor tadi apa ceritanya? Salkupe. Salkupe. Itu cerita Salkupe itu kita menjadi orang pelopor itu pasti kesannya sangat wow sekali. Iya.
gimana gitu lah. Ya sangat-sangat. apalagi kalau medianya digunakan untuk anak-anak belajar itu kan kayak mereka bisa petik beberapa poin penting kehidupan dalam situ kan. Bagaimana sih rasanya kayak membuat animasi terus ada yang apresiasi kita punya terus kayak wow kayaknya kalian tuh orang pertama deh yang buat animasi di sekolah ini yang bisa 3D terus dipercaya buat ngajar adik-adik tuh bagaimana rasanya atau first impressionnya dipercaya buat ngajar adik-adik tuh seperti apa? Tolong dikasih tahu dong. First impressionnya kayak kaget, Iya kayak sih kaget. kurang percaya diri sih awalnya, kayak ih ragu-ragu lah kan, rasanya kayak ih nggak pro ini orangnya kok bisa disuruh ngajar. Terus kalau pas waktu udah ngajarnya kayak oh jadi gini ya rasanya jadi guru, kayak seneng gitu tuh, jadi kayak ngena banget sih waktu ngajar. Dalami sekali Iya, ya. alami sekali. Kalau Kakak Raya? Sama kayak Shikin sih, agak kaget pas awalnya tuh kayak kok disuruh ngajar gitu kan sebelumnya belum ada pengalaman atau apa gitu yang kayak buat ngajarin orang, mana orangnya tuh banyak kan. Iya. Kayak sekelas ngajarin anak sekelas. Jadi kayak pengalaman baru sih, tapi itu buat ilmu dan mungkin dapat mengembangkan skill-skill atau mungkin Iya. Public speakingnya juga dikembangkan di situ. Benar sekali public speakingnya. Dari sekian banyak ini, sahabat pendidikan bisa memetik banyak sekali pelajaran dan banyak sekali motivasi. Sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, bagaimana kita minta question dari atau kata-kata motivasi dari kedua kakak-kakak ini. Mulai dari kakak Sikin, motivasinya dong di spill. Kalau saya motivasinya kayak ya seperti umumnya, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Semuanya bisa kok. Intinya ada niat, ada usaha. Intinya harus satu hal poin yang paling kita pengen tanamkan dalam hidup kita. Kalau pengen buat sesuatu itu, kita harus cinta dengan itu orang. Karena pekerjaan di dunia yang paling bagus, yang paling enak itu pekerjaan sesuai dengan hobi sendiri sih. Wih, mantap, 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 mantap. Kalau kakak Raya motivasinya? kalau saya sih dari kecil ya itu saya selalu memegang kata-kata ini kayak kamu tuh hanya belum bisa bukan tidak bisa. Wih, Jadi kayak, benar sekali. jangan apa ya, jangan minder untuk mencoba sesuatu yang baru karena kayak kalau kamu nggak coba kamu nggak tahu gitu. Iya. Terus buat apa hidup kalau tidak mencoba yang lain? Iya. Benar sekali. Jadi sahabat pendidikan bisa kita ambil semua motivasi yang diberikan dari kakak Raya dan kakak Asikin. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita tidak coba dan jangan lupa mencintai apa yang kita kerjakan. Oke, dari sekian banyak motivasinya, sepertinya kita udah sampai penghujung acara ya. Ya, nggak nyangka banget ya, cepet jadi- banget nih. Aduh, sepertinya kita akan berpisah, sahabat-sahabat pendidikan. Saya Nadine sebagai host dan juga Saya Shikin. Saya Raya. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.